Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan yang ke-7. Kali ini teman-teman kita nanti akan membahas tentang dasar-dasar bisnis intelligence. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Semoga kita awali perkuliahan pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi membawa keberkahan tersendiri bagi kita dalam mencari ilmu, dan apa yang nanti kita dapatkan semoga benar-benar manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita nanti akan berbicara tentang bagaimana sih dasar-dasar bisnis intelijen. Dalam kaitannya ini tentu kami khususkan tentang pembahasan tentang database dan manajemen informasi. Ya, karena dasar-dasar bisnis intelijen itu banyak. Ini lebih cenderung kepada anak-anak IT atau mahasiswa IT. Tapi karena kita adalah mahasiswa umum yang cukup mengetahui bagaimana sih dasar-dasar bisnis intelijen dari sisi database dan manajemen informasi. Nah, yang pertama adalah mengorganisir data dalam lingkungan file tradisional. Ya, sistem informasi yang efektif, teman-teman, memberi pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan tentunya. Jadi informasi yang akurat itu biasanya bisa dilihat seberapa akuratnya itu adalah seberapa besar informasi tersebut bebas dari kesalahan. Nah, informasi yang tepat waktu jika tersedia bagi pengambil keputusan saat dibutuhkan ini juga bagian dari informasi yang akurat. Nah, informasi menjadi relevan bila berguna atau bermanfaat dan sesuai untuk jenis pekerjaan atau keputusan yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, kita mungkin terkejut ya mengetahui bahwa banyak bisnis tidak memiliki informasi yang tepat waktu, kemudian akurat atau relevan karena data dalam sistem informasi mereka tidak diatur dan dipelihara dengan baik. Nah, itulah mengapa pengelolaan data sangat penting. Untuk memahami masalahnya, mari kita lihat bagaimana sistem informasi mengatur data dalam file komputer dan metode manajemen file tradisional. Nah, itu yang pertama adalah konsep organisasi file, teman-teman. Jadi sistem komputer itu mengatur data dalam hierarki yang dimulai dengan bit, ya seperti dalam gambar ini, ya, dimulai dengan bit, kemudian ada byte, ya, kemudian berlanjut ke file atau bidang, kemudian ke record, catatan, kemudian file dan database. Nah, ini adalah hierarki dalam organisasi file. Jadi kalau teman-teman membuka komputer itu mesti ada yang namanya bit, kilobit, kemudian file, database, dan seterusnya. Nah, ini hampir sama. Ya, konsep organisasi file ini sedikit mewakili unit data terkecil yang dapat ditangani sebuah komputer. Ya, sekelompok bit disebut dengan byte, ya, mewakili satu karakter yang mungkin bisa berupa huruf, angka, atau simbol lainnya. Nah, pengelompokan karakter menjadi kata, sekelompok kata atau angka lengkap disebut namanya adalah bidang atau file. Nah, sekelompok bidang yang terkait misalnya seperti nama mahasiswa, kemudian mata kuliah yang diambil, tanggal dan nilainya, terdiri dari rekodnya, ya, tipe ya, ini namanya disebut dengan record. Nah, sekumpulan record disebut dengan namanya file. Nah, sekumpulan file disebut dengan database. Di sini paham ya teman-teman. Jadi ini adalah konsep organisasi file. Nah,
Nah, rekaman ini dalam contoh ini menggambarkan sebuah entitas. Entitas itu orang, tempat, benda atau peristiwa ya, untuk menyimpan dan memelihara informasi. Setiap karakteristik atau kualitas yang menggambarkan entitas tertentu disebut dengan atribut ya, misalnya student ID, kemudian course data, grade ya, ini namanya entitas ya. Nah, selanjutnya adalah masalah file lingkungan dengan file tradisional. Nah, di sebagian besar organisasi, sistem itu cenderung tumbuh secara mandiri tanpa rencana seluruh perusahaan ya teman-teman. Jadi banyak divisi-divisi, misalnya di sini ada namanya divisi accounting and finance ya. Ini akuntansi dan keuangan, mereka punya aplikasi-aplikasi tersendiri ya. Bahkan aplikasinya itu banyak sekali, ada A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya manufaktur ya, kemudian sumber daya manusia, kemudian di bidang penjualan dan pemasaran, mereka masing-masing memiliki yang namanya aplikasi ya, ada aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3, aplikasi 4 dan seterusnya. Nah, setiap aplikasi tentu membutuhkan file dan program komputernya sendiri untuk beroperasi. Misalnya sumber daya manusia mungkin memiliki file induk personalia misalnya. Ya, ada personalia, kemudian ada file apalagi kira teman, ada file penggajian misalnya, kemudian ada file asuransi kesehatan ya, kemudian ada file pensiun dan seterusnya. Nah, setiap divisi ini memiliki yang namanya file-file sendiri, aplikasi-aplikasi sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan ini akan banyak sekali yang namanya file-file, ya, mungkin puluhan atau bahkan ratusan ya dalam satu program. Nah, di perusahaan secara keseluruhan, proses ini menyebabkan beberapa file induk dibuat, dipelihara, dan dioperasikan oleh divisi atau departemen yang terpisah ya, masing-masing punya data masing-masing. Nah, proses ini berlangsung selama 5 atau 10 tahun ya. Jadi organisasi dibebani dengan ratusan program dan aplikasi yang sangat sulit untuk dipelihara dan dikelola. Nah, masalah yang ditimbulkan ini yaitu adalah redundansi dan inkonsistensi data. Kemudian ada lagi ketergantungan program data, lagi ketidakfleksibelan data, keamanan data juga buruk, dan ketidakmampuan untuk berbagi data antar aplikasi. Coba kita bahas redundansi dan inkonsistensi data itu apa. Jadi redundansi data itu adalah adanya data-data duplikat di beberapa file, misalnya di bidang human resource dan di bidang akuntansi dan keuangan. Di sini ada data-data yang sama, misalnya data karyawan sama-sama nih ya, mereka punya data aja, akhirnya mereka double. Nah, redundansi data ini terjadi ketika grup yang berbeda dalam organisasi secara independen mengumpulkan bagian data yang sama dan menyimpannya secara independen satu sama lain. Jadi kalau Pak Saifuddin ini punya data mahasiswa, ketua kelas juga punya data mahasiswa, punya data nilainya dan sebagainya, ini adalah namanya redundansi data. Masing-masing punya nilai masing-masing misalnya, ini contoh saja. Nah, redundansi data ini menghabiskan sumber daya penyimpanan dan juga menyebabkan ketidakkonsistenan data. Nah, ini akan menambah kebingungan ya, dalam menggunakan sistem pengkodean mungkin, atau misalnya sistem penjualan, inventaris, manufaktur dan seterusnya. Ini nanti akan masing-masing punya kode, masing-masing punya file, sehingga daya penyimpanan dibutuhkan itu sangat besar. Nah, selain redundansi dan konsistensi data tadi, kelemahannya juga dalam file tradisional itu adalah ketergantungan data program. Jadi ketergantungan data program itu mengacu pada
kopling data yang disimpan dalam file dan program khusus yang diperlukan untuk memperbarui dan memelihara file. Nah, sehingga perubahan dalam program memerlukan perubahan pada data. Kalau data satu dirubah, nanti otomatis akan tidak konsisten dengan data yang lain, sehingga ketergantungan data antar satu dengan yang lain ini untuk merubah satu akan merubah yang lainnya. Nah, ini kan sangat sulit ya teman-teman. Kemudian selain itu ada juga kelemahannya, yaitu kurangnya fleksibilitas. Jadi sistem file tradisional dapat memberikan laporan terjadwal rutin setelah upaya pemrograman yang ekstensif, tetapi ya tidak dapat memberikan laporan ad hoc atau menanggapi persyaratan informasi yang tidak terduga secara tepat waktu. Kemudian selain itu juga keamanan yang buruk, karena hanya ada sedikit kontrol dan pengolahan data. Penyebaran informasi ini mungkin di luar kendali, masing-masing divisi punya kendali untuk menyebarkan informasi tersebut, bisa berbahaya kalau tidak terpusat oleh sistem. Kemudian juga kelemahan file tradisional itu juga kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Maksudnya gimana? Jadi informasi, potongan-potongan informasi dalam file yang berbeda dan bagian organisasi yang berbeda ini tidak dapat dikaitkan satu sama lain. Kemungkinan mereka juga akan membuat kode-kode yang berbeda, sehingga ketika berbagi akan terjadi yang namanya kebingungan atau misinformasi. Nah, yang kedua adalah bagaimana pendekatan database untuk manajemen data. Nah, teknologi database ini mengatasi banyak masalah organisasi file tradisional, teman-teman. Yang seperti saya sebutkan tadi, banyak kelemahan. Nah, definisi yang lebih ketat dari database adalah kumpulan data yang diatur untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengontrol data yang berlebihan. Daripada nyimpen data dalam file terpisah untuk setiap aplikasi kayak tadi, lebih baik data disimpan sedemikian rupa sehingga terlihat bagi pengguna sebagai disimpan satu lokasi pada satu lokasi. Nah, itu namanya database. Nah, sebuah database tunggal melayani banyak aplikasi ya. Jadi perusahaan kalau nyimpen data karyawan dan informasi terpisah, kemudian kayak misalnya data personel, data penggajian, tunjangan perusahaan ini bisa dipadukan dalam database sumber daya manusia tunggal misalnya. Nah, ini nanti di sana database itu bisa diperoleh data personel, data penggajian dan tunjangan dan seterusnya. Nah, dalam pendekatan database untuk manajemen data, yang pertama ada namanya sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem. Apa itu? Ya, itu adalah perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk memusatkan data, mengelolanya secara efisien, dan menyediakan akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi. Nah, DBMS ini bertindak sebagai interface antara program aplikasi dan file data fisik. Nah, ketika program aplikasi meminta item data, misalnya seperti pembayaran kotor, ya ini DBMS menemukan item ini dalam database dan menyajikannya ke program aplikasi. Ya, ini ada contohnya teman-teman. Nah, ini misalnya ada employee ID ya, ID-nya karyawan, namanya, SSN-nya, posisinya apa, kemudian life insurance-nya gimana, healthcare-nya gimana, dan seterusnya. Dalam sistem manajemen basis data ini disebut dengan database management system. Nah, database management system ini yang bersumber dari human resource database ini nanti ya bisa dilacak sedemikian rupa ya, dengan dalam sistem yang terpadu ini kita ya apa saja yang ingin dibutuhkan, misalnya hanya namanya, kesehatannya, dan seterusnya. Nah, DBMS ini membebaskan programmer untuk pengguna akhir dari sebuah data ini
supaya bisa mengakses secara seluas-luasnya ya. Tapi tentu ini ya untuk pengguna akhir atau user yang apa namanya yang punya wewenang ya, yang punya wewenang, tidak sembarang orang. Nah, perangkat lunak manajemen basis data ini membuat basis data fisik tersedia untuk tampilan logis yang berbeda yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi dalam gambar ini misalnya spesialis tunjangan mungkin memerlukan tampilan yang terdiri dari nama karyawan, nomor jaminan sosial, kemudian cakupan asuransi kesehatan misalnya begitu. Kemudian anggota departemen penggajian mungkin memerlukan data seperti nama karyawan, nomor jaminan sosial, gaji kotor dan gaji bersih misalnya. Ini ya. Dan ini database sumber daya manusia yang terpadu ini menyediakan banyak tampilan data yang berbeda tergantung pada kebutuhan informasi pengguna. Ini kan hanya ilustrasi saja di sini. Ini hanya diambil 2. Oke, kemudian ya bagaimana DBMS ini memecahkan masalah lingkungan file tradisional yang saya gambarkan di awal. DBMS mengurangi redundansi dan inkonsistensi data dengan meminimalkan file terisolasi di mana data yang sama diulang. DBMS mungkin tidak memungkinkan organisasi untuk menghilangkan redundansi data sepenuhnya, tetapi ya dapat membantu mengontrol redundansi. Nah, bahkan jika organisasi mampu memelihara data yang berlebihan, nah, penggunaan DBMS ini bisa menghilangkan ketidakkonsistenan data. Nah, ada juga dalam sistem manajemen basis data ini cara kerjanya adalah dengan DBMS relasional misalnya. Nah, dalam DBMS kontemporer menggunakan model database yang berbeda untuk melacak entitas, atribut, dan hubungan. Di antara dua data ini nanti bisa diambil sebuah kesimpulan dan sebuah jumlah data ya. Misalnya ini supplier number ya. Kita ambil supplier number ini sebagai kunci. Nah, ini jadi nama supplier numbernya, kemudian part name, ini nama-nama produknya apa misalnya, ini unitnya masih berapa dan seterusnya. Ini adalah namanya DBMS. Jadi ada antar keterhubungan data satu dengan data yang lainnya sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan. Nah, setiap tabel ini berisi data tentang suatu entitas dan atributnya. Nah, gimana cara kerjanya? Ini misalnya contohnya ini adalah saya pengen cari data seberapa kode door latch dan door molding itu nomornya berapa misalnya. Nah, ini muncul adalah nomornya adalah 137 dan 150. Didapat dari mana? Dari sini. Data part ini ya. Suppliernya, kode suppliernya siapa? Kode suppliernya dia adalah 8259. Ini sama kan? 8259, ini juga 8259. Nah, ini kalau data bagian dengan data supplier ini nanti kan datanya masing-masing sama ya kan? Nah, operasi dimensi relasional ini antar bagian, antar divisi ini bisa diambil sebuah kesimpulan. Oh iya, supplier numbernya ini. Ya, supplier name-nya siapa? Ya, di part tidak ada ya, tapi di data supplier ada ya. Ini namanya CBM Incorporation misalnya dan Jackson Component. Nah, ini data yang berbeda tapi karena sifatnya relasional, ada keterhubungan ya, mengatur data dalam bentuk tabel 2 dimensi. Nah, ini maka bisa diambil data, oh ternyata part number ini, supplier numbernya ini, supplier name-nya ini, dan seterusnya. Oke teman-teman, nah, ini cara kerjanya begitu. Nah, kemudian ada juga namanya, masih dalam DBMS ya, itu ada namanya DBMS berorientasi objek ya. Banyak aplikasi saat ini dan di masa depan memerlukan database yang dapat menyimpan dan mengambil tidak hanya angka dan karakter struktur, tetapi juga gambar.
gambar foto, suara, video, dan seterusnya. Nah, di BMS yang dirancang untuk mengatur data terstruktur ke dalam baris dan kolom tidak sesuai untuk menangani aplikasi berbasis grafis atau multimedia, teman-teman. Jadi ada namanya khusus di BMS, namanya berorientasi objek, tidak seperti data ini yang enggak ya. Jadi mereka di BMS berorientasi objek ini menyimpan data dan prosedur yang bertindak atas data tersebut sebagai objek yang dapat diambil dan dibagikan secara otomatis. Ya, ini sistem manajemen basis data berorientasi objek ini populer karena mereka dapat digunakan untuk mengelola berbagai komponen multimedia, multimedia Java kalau anak-anak IT yang bergerak di bidang pemrograman. Nah, dalam aplikasi web ini biasanya mengintegrasikan potongan informasi dari berbagai sumber. Ya, ini butuh gambar, butuh video, dan seterusnya. Kemudian ada juga namanya database di cloud, ya. Cloud itu komputasi awan itu. Ya, jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi, kita sudah tersedia. Kemudian kita tidak perlu membuat database secara manual, tapi di cloud ini sudah tersedia sehingga kita bisa mengakses secara bersama-sama bagian divisi. Ya, contoh sederhananya ya kita menggunakan Google Drive lah ya. Google Drive itu bagian dari komputasi awan atau cloud. Ya, kemudian yang kedua adalah kemampuan sistem manajemen basis data. Nah, di BMS ini mencakup kemampuan dan alat untuk mengatur, mengelola, dan mengakses data-data dalam database. Yang terpenting adalah bahasa definisi datanya, kamus data, dan bahasa manipulasi datanya. Ini biasanya diaplikasikan oleh Microsoft Access. Ya, teman-teman kalau di komputernya ketika menginstal Microsoft Office mesti ada namanya Microsoft Access. Nah, di Microsoft Access ini bisa kita lakukan membuat manajemen basis data secara sederhana, sampai ke yang kompleks, tapi kalau ini masih sederhana ya. Misalnya kita membuat data supplier number, supplier name, plus street, supplier city, state zip, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa kita buat. Tentu kita tidak belajar membuat database dengan berbasis karena selain waktu dan juga kita adalah orang manajemen atau orang pengguna setidaknya kita tahu. Ya, ini di Microsoft Access juga nanti ada namanya membuat pelaporan ya, kemudian atau menambah, mengubah, menghapus, mengizinkan data dalam base dan seterusnya. Ini orang-orang pemrograman lah, kita tidak perlu jauh ke sana. Oke, kemudian mendesain database, teman-teman. Nah, untuk membuat database, kita harus memahami hubungan antar data, jenis data yang akan disimpan dalam database, bagaimana data akan digunakan, dan bagaimana organisasi perlu mengubah untuk mengolah data dari perspektif seluruh perusahaan. Nah, basis data memerlukan desain konseptual dan desain fisik. Ya, desain database konseptual atau logik. Ini model abstrak database dari perspektif bisnis, dengan desain fisik menunjukkan bagaimana database sebenarnya disusun pada perangkat penyimpanan akses secara langsung. Nah, ini di sini saya gambarkan dua. Yang pertama ini ada diagram normalisasi dan hubungan entitas. Nah, awalnya data sebelum normalisasi ini adalah ada data banyak berjejer-jejer ini ya. Ada namanya order number, order date, part number, part name, unit price, part quantity, brand number, dan seterusnya. Nah, kita sendirikan yang part yang mana ya. Oke, part kita sendirikan, yaitu ada namanya part number ya. Kemudian ada part name, kemudian ada apalagi part quantity dan seterusnya. Nah, ini nanti akan jadi kata. Kemudian ada juga di line item ada namanya order number, part number, part quantity. Nah, setelah normalisasi ini ya,
kita bisa ambil kata kunci-kunci, yaitu di bagian part ini adalah bagiannya ini, kemudian line item ini, kemudian supplier adalah supplier nomor ini ya, kemudian di order ada ini setelah dinormalisasi. Nah, ini proses ini mengidentifikasi elemen data yang berlebihan dan pengelompokan elemen data yang diperlukan untuk tujuan tertentu, sehingga muncul tampilan logis keseluruhan dari hubungan di antara semua data dalam database. Ya. Oke, selanjutnya adalah menggunakan database untuk pengambilan keputusan. Bisnis hari ini teman-teman menggunakan database mereka untuk melacak transaksi dasar, misalnya membayar pemasok, memproses pesanan, melacak pelanggan, membayar karyawan, dan seterusnya. Tetapi mereka juga membutuhkan database untuk menyediakan informasi yang akan membantu perusahaan menjalankan bisnis dengan lebih efisien. Kata kuncinya adalah upaya untuk mencapai efisiensi. Nah, selain efisien juga nanti digunakan untuk oleh manajemen dalam membuat sebuah keputusan yang tepat ya. Nah, jika sebuah perusahaan ingin mengetahui produk mana yang paling populer misalnya, atau pelanggan yang paling menguntungkan, jawabannya ada pada data ini ya, misalnya menganalisis data pembelian kartu kredit misalnya. Nah, kemudian kalau di perbankan misalnya, nasabah yang paling banyak melakukan transaksi mudorobah atau murabahah dan seterusnya, ini bisa ya. Jadi di perusahaan-perusahaan besar dengan database besar atau sistem besar untuk fungsi yang terpisah, misalnya manufaktur, penjualan, akuntansi, dan seterusnya, ini sangat penting ya. Nah, kemampuan ini bisa diperoleh dari mana? Yaitu dari namanya adalah data warehousing, atau namanya adalah gudang data. Nah, maksudnya gimana gudang data itu atau data warehouse? Ya, misalnya kita menginginkan informasi yang meringkas dan handal tentang operasi saat ini, tren atau budaya di seluruh perusahaan misalnya. Nah, jika kita bekerja di perusahaan besar, memperolehnya mungkin sulit karena data sering disimpan dalam sistem terpisah. Misalnya kita cari data penjualan atau keuangan. Nah, beberapa data yang kita butuhkan mungkin ditemukan di sistem penjualan dan di bagian sistem lain. Nah, banyak dari sistem ini adalah sistem lama yang menggunakan teknologi manajemen file yang tradisional tadi. Nah, maka kita harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Nah, kalau ingin informasi tentang tren keuangan dan seterusnya tadi, salah satu solusinya adalah menggunakan namanya data warehouse atau gudang data. Apa itu gudang data? Itu basis data yang menyimpan data terkini dan historis yang berpotensi menarik bagi pengambil keputusan di seluruh perusahaan. Nah, data berasal dari banyak sistem transaksi operasional, ya, misalnya sistem penjualan, akun pelanggan, manufaktur, dan seterusnya. Nah, gudang data ini menggabungkan dan menstandarisasi informasi dari database operasional. Di sini ada contohnya. Misalnya data operasional, ya. Data operasional ini kemudian ada data customer, ada data manufaktur, kemudian ada data history. Ya, ini berasal dari sumber internal ya, data internal. Kemudian kalau dari sumber eksternal ini ada namanya data eksternal. Nah, ini kemudian diekstrak dan ditransformasikan menjadi yang namanya data warehouse atau gudang data. Ini memunculkan informasi direktori yang nantinya bisa digunakan untuk akses data dan analisis data. Caranya apa? Ini nanti ada query and report, pelaporan, kemudian OLAP, dan data mining. Nah, sekarang ada juga alat untuk intelijen bisnis ya.
Ini tadi yang saya sampaikan, ada OLAP, ada data mining, itu apa ini ya, ini nanti kita akan bahas. Nah, setelah data diambil dan diatur di gudang data, maka data tersebut tersedia untuk analisis lebih lanjut ya. Namanya business intelligence ya. Nah, alat-alatnya apa saja? Ini ada namanya online analytical processing. Ya. Online analytical processing apa itu? Nah, misalnya perusahaan kita menjual 4 produk yang berbeda. Misalnya kita bergerak di jaringan misalnya ya. Jaringan banyak, ada spandek, ada usuknya, ada bautnya misalnya, ring, skrup, dan seterusnya. Nah, yang kita jual ini ada di wilayah timur, barat, dan tengah misalnya. Nah, kalau kita ingin mengajukan pertanyaan yang cukup lugas misalnya, berapa banyak mur atau baut yang terjual selama kuartal terakhir, mungkin Anda dapat dengan mudah menemukan jawabannya dengan menanyakan database penjualan. Tetapi kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa banyak mur atau baut yang terjual di setiap wilayah penjualan dan membandingkan hasil aktual dengan penjualan yang ditargetkan, ini kan susah. Maka ini namanya adalah aplikasi yang namanya online analytical processing atau lab. Lab ini mendukung analisis data multidimensi, memungkinkan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara berbeda ya. Setiap aspek informasi produk, harga, biaya, wilayah, atau periode waktu ini mewakili dimensi yang berbeda. Ini komplit ya di pakai lab. Kemudian yang kedua ada namanya data mining. Data mining ini, kalau mining artinya penambangan data. Jadi database tradisional, berapa banyak nomor produk yang dikirim pada tahun sekian, OLAP atau analisis multidimensi ini mendukung permintaan investasi yang jauh lebih kompleks. Misalnya membandingkan produk ya terhadap rencana per kuartal dalam wilayah selama 2 tahun terakhir misalnya. Gitu, itu kelebihannya ya. Nah, dengan OLAP dan analisis data berorientasi query ini, pengguna harus memiliki database dan informasi yang mereka cari. Apa itu? Meliputi dalam penambangan data mining ini ada namanya asosiasi, kemudian urutannya, kualifikasinya, klasternya, dan perakiraannya. Nah, kemudian ada namanya text mining and web mining, penambangan data dan penambangan teks dan penambangan web. Jadi alat kecerdasan bisnis menangani terutama data yang telah terstruktur dalam database dan file, namun tidak struktur sebagian besar dalam bentuk file teks ya. Diyakini mencakup lebih 80% informasi yang akan berguna bagi organisasi. Ya, berbasis teks ini ya salah satu yang terbaru ya. Jadi misalnya email, memo, transkrip call center, tanggapan survei, deskripsi paten, laporan lain, semuanya berharga untuk menemukan pola dan tren yang akan membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik di masa mendatang. Biasanya berbasis web ya. Nah, text mining ini teknologi yang relatif baru teman-teman, tetapi ya berbagai cara di mana data tidak terstruktur dihasilkan oleh konsumen bisnis ini digunakan untuk data ini. Ya, kalau web jelas sumber kaya informasi berharga ya. Jadi ini data bisa ditambang ya, penambangan data bisa dilakukan untuk apa? Untuk pola, tren, wawasan konsumen terhadap penggunaan produk dan sebagainya. Ini biasanya dalam penelusuran Google. Kemudian ada lagi namanya database dan web. Database dan web ini kalau teman-teman pernah pesan produk melalui web ya, ada katalognya misalnya di Shopee atau di mana, ini Anda sama saja menggunakan situs web yang ditautkan ke database internal perusahaan. Anda tahu berapa stoknya, harganya berapa, diskonnya berapa, dan seterusnya. Ini namanya adalah database and web ya. Jadi menggabungkan database perusahaan dengan web.
Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengelola sumber daya data. Nah, menyiapkan database itu hanya sebuah permulaan atau awalan ya teman-teman. Ya, untuk memastikan bahwa data bisnis kita tetap akurat, handal, dan tersedia bagi yang membutuhkan, ya, bisnis memerlukan kebijakan dan prosedur khusus untuk pengelolaan data. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan informasi. Setiap bisnis, baik besar maupun kecil, pasti membutuhkan yang namanya kebijakan informasi. Data perusahaan kita adalah sumber daya yang penting, dan kita tidak ingin orang melakukan apapun terhadap perusahaan kita, kan gitu. Nah, kita perlu memiliki aturan tentang bagaimana data akan diatur dan dipelihara, dan siapa yang diizinkan untuk melihat data atau mengubahnya. Nah, kebijakan informasi ini menetapkan aturan organisasi untuk berbagi, menyebarkan, memperoleh, membakukan, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi informasi. Kebijakan informasi ini menjabarkan prosedur dan akuntabilitas khusus, mengidentifikasi pengguna dan unit organisasi mana yang dapat berbagi informasi, di mana informasi dapat didistribusikan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara informasi. Nah, selanjutnya adalah menjamin kualitas data. Database dan kebijakan informasi yang dirancang dengan baik akan sangat membantu dalam memastikan bahwa bisnis memiliki informasi yang dibutuhkan. Tapi langkah tambahan harus diambil untuk memastikan bahwa data dalam database organisasi itu tetap akurat dan dapat diandalkan. Apa yang terjadi jika nomor telepon atau saldo akun pelanggan salah? Luar biasa kan teman-teman efeknya? Apa dampaknya jika database memiliki harga yang salah untuk produk yang kita jual atau sistem penjualan dan sistem inventaris kita menunjukkan harga yang berbeda untuk produk yang sama? Nah, pasti akan trust kita akan turun otomatis, perusahaan kita akan tidak dipercaya. Nah, data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi yang lain dapat menyebabkan keputusan yang salah, penarikan produk, dan kerugian finansial. Nah, data yang tidak akurat ini bisa berakibat pada peradilan pidana teman-teman, bahkan juga mempengaruhi keamanan nasional. Nah, maka dari itu menjamin kualitas data ini menjadi masalah yang serius karena mempengaruhi kondisi keuangan bahkan pekerjaan karyawan kita. Nah, sampai di sini teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.